Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya, Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Keberhasilan aparat kepolisian Resor Kota Waringin Timur dalam mengungkap dan memberantas kasus narkoba tidak lepas dari peran serta dan partisipasi masyarakat, salah satunya melalui informasi yang disampaikan. Aparat kepolisian Resort Kota Waringin Timur hingga ke tingkat kepolisian sektor jajaran terus berupaya keras memberantas kasus peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Apalagi saat ini wilayah Kota Waringin Timur tidak lagi hanya sebagai jalur perlintasan penyelundupan narkoba, melainkan telah menjadi sasaran para bandar dalam mengedarkan barang haram tersebut. Karenanya aparat kepolisian setempat perlu bekerja lebih keras dalam memberantas kasus narkoba. Kasat Narkoba Polres Kota Waringin Timur AKP Bagus Winamorko mengatakan pihaknya tidak bisa bekerja maksimal dalam mengungkap kasus narkoba tanpa partisipasi seluruh pihak termasuk masyarakat. Peran serta masyarakat dalam membantu aparat kepolisian memberantas narkoba sangat dibutuhkan. Salah satunya dengan memberikan laporan atau informasi jika mengetahui atau melihat adanya tindak penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Yang pasti kita sangat membutuhkan informasi dari masyarakat sekecil apapun, ya sangat berharga buat kita. Kemarin-kemarin sudah banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke kita dan kita tindak lanjuti dan berhasil kita ungkap. Terima kasih sama masyarakat. Jangan takut melapor, silahkan melapor, pasti akan kita tanggapin. Identitas mereka mana? Kerahasiaan ya, identitas mereka? Pasti kita nggak mungkin dong kita sebar, namanya pemberi informasi kita lindungi. Pasti ada jaminan. Pasti ada jaminan. Yang penting mau melapor dan itu bisa kita ungkap, itu yang mantap biasanya. Terima kasih sama masyarakat. Bagus mengajak masyarakat untuk tidak ragu atau takut untuk melapor maupun memberikan informasi kepada polisi. Pihaknya menjamin akan melindungi identitas masyarakat pemberi informasi tersebut. Dengan keterlibatan seluruh pihak dalam memberantas narkoba, diharapkan penyalahgunaan hingga peredaran narkoba di Kota Waringin Timur dapat ditekan seminimal mungkin. Masud Badarudin, Hayat TV. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur musnahkan 6 ons lebih narkoba jenis sabu yang didapat dari 20 orang tersangka. Barang bukti sabu tersebut dimusnahkan guna menghindari terjadinya penyalahgunaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan di halaman Polres Kota Waringin Timur pada Rabu 25 Januari pagi. Kegiatan dipimpin oleh Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani. Barang bukti sabu seberat 6 ons lebih itu senilai hampir 1 miliar rupiah itu didapat dari 20 orang tersangka yang berhasil diungkap dalam kurun waktu 25 hari terakhir. Sebelum dimusnahkan, terlebih dahulu dilakukan uji sampel sabu secara acak untuk memastikan jika barang bukti sabu tersebut mengandung amfetamin. Pemusnahan sabu guna menghindari penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang telah dicampur cairan zat kimia. AKBP Sarpani menyebut pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba merupakan upaya dalam menjaga generasi harapan masa depan bangsa untuk terhindar dari dampak negatif mengkonsumsi narkoba. 25 hari di tahun 2023, Polres Kotim dengan dibantu dan disupport oleh masyarakat telah berhasil ungkap kasus sebanyak 20 kasus atau 20 LP. Dengan barang bukti hampir 600 gram lebih atau setengah kilo lebih. Ini adalah capaian tertinggi dari beberapa tahun terakhir. Di satu sisi saya bangga dengan tangkapan yang meningkat, tapi di satu sisi saya juga
memiliki tanggung jawab bersama-sama dengan rekan-rekan untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terlibat dalam peredaran narkoba. Bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, salah satunya juga di wilayah Kotim. Dan bonus demografi ini harus kita jaga, karena kalau generasi-generasi ini tidak kita jaga dari bahaya narkoba, maka di tahun 2024 atau mendekati tahun emas kebangkitan perekonomian Indonesia, maka generasi-generasi ini akan menjadi penghambat, bukan menjadi pensupport kemajuan bangsa dan negara. Kapolres menegaskan, pihaknya tidak akan pernah lelah dan kendor dalam memberantas kasus narkoba, termasuk dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari narkoba karena dampaknya sangat berbahaya bagi tubuh. Masud Badarudin, Hayat TV. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Pusat bersama dengan Basnas Kabupaten Kota Waringin Timur menyalurkan bantuan renovasi untuk 4 rumah tidak layak huni di 4 kecamatan pada Kamis 19 Januari 2023. Menurut Ketua Basnas Kota Waringin Timur Ustadz Sarifudin, bantuan berupa renovasi rumah tidak layak huni tersebut disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Pusat bersama Basnas Kabupaten Kota Waringin Timur. Ada 4 rumah yang direnovasi masing-masing di Kecamatan Baamang, Mentau Baru Ketapang, Cempaka, dan Kecamatan Kota Besi. Basnas Kotim Tandas Ustadz Sarifudin mendapatkan dana dari pusat senilai 100 juta rupiah. Artinya masing-masing rumah nilai renovasinya sebesar 25 juta rupiah. Kedepan diharapkan bukan lagi renovasi tapi bisa bedah rumah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan dari Basnas, Hadijah, mengaku sangat senang atas bantuan renovasi rumah tersebut. Meski hanya berupa perbaikan, perempuan berusia 83 tahun ini merasa senang karena kini kondisi rumahnya jauh lebih baik dan lebih layak. Sudah berapa tahun Pian tinggal di sini? 80 lebih sudah umurnya. Banyak. Baru merdeka. Karena diam sini. Diam sini kah? Diam di sini. Oh, tahun 80. Tahun 80-an. Hari ini rumah Pian dibaiki, Pak. Hadijah menambahkan, rumah ini dibangun pada tahun 1980. Sejak saat itu belum pernah diperbaiki, namun cuma perbaikan seperlunya di bagian dapur. Seraya bersyukur atas bantuan yang sangat berarti ini. Normansa, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati memberikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Pusat bersama Basnas Kabupaten Kota Waringin Timur terkait penyaluran bantuan renovasi untuk 4 rumah tidak layak huni di 4 kecamatan pada Kamis 19 Januari 2023. Melalui program renovasi rumah layak huni di salah satu rumah warga Kecamatan Baamang, Irawati berterima kasih kepada Basnas selaku lembaga yang melakukan pengelolaan zakat yang secara langsung sehingga turut membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat Kotim khususnya. Irawati juga berpesan untuk masyarakat Kotim khususnya yang merasa mampu agar mau berbagi kepada sesama yang sedang membutuhkan uluran tangan. Kepada muzaki yang memiliki harta berlebih, diajak untuk membuka diri sekaligus berbagi kepada para mustahik yang membutuhkan tandasnya. Dan saya berpesan kepada para mujaki yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, marilah kita membuka diri kita apabila kita mempunyai rezeki yang lebih. Berikanlah rezeki kita kepada para mustahik yang membutuhkan di Kabupaten Kota Waringin Timur, karena banyak keluarga kita yang memang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita, karena berapapun bantuannya, sekecil apapun, yang penting kita ikhlas. Sementara itu, salah satu pemilik rumah yang direnovasi di Kecamatan Kota Besi, Hambrani, mengungkapkan dengan kondisi ekonomi yang terbatas sangat terbantu dengan program renovasi rumah layak huni dari Basnas Pusat dan Basnas Kotim ini. Perasaannya gimana, Pak? Perasaan saya gembira, isiakan luar biasa, isiakan. Terima kasih, alhamdulillah kepada Basnas. Cuma itu yang bisa saya ucapkan. Pak, dengan
Setelah direnovasi rumah ini Pak, apa aja yang direnovasi itu Pak? Bagian apa aja? Itu bagian dinding sama atapnya sama lantainya. Sehingga sekarang terlihat lebih layak sudah gitu. Ya terlihat lebih layak dihuni. Pada kesempatan ini, Badan Amil Zakat Nasional juga menyerahkan santunan kepada anak yatim, serta wakaf Al-Quran untuk Desa Parebok, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Irawati. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ratusan anggota PPS se-Kabupaten Murung Raya dilantik dan diambil sumpahnya. Usai dilantik, seluruh anggota PPS akan mengikuti bimbingan teknis selama 3 hari di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangkabalang. Harus yakin bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah melantik sebanyak 375 orang panitia pemungutan suara atau PPS se-Kabupaten Murung Raya yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum atau GPU Tira Tangkabalang pada hari Selasa siang. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah ini dilakukan langsung oleh Ketua KPU Murung Raya, Sanjaya, dan disaksikan oleh Ketua Bawaslu Murung Raya, Kapolres Murung Raya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Murung Raya, serta para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya. Selain 375 orang yang telah dilantik dan diambil sumpah, KPU juga telah menyiapkan personil cadangan guna mengantisipasi jika dalam perjalanannya ada anggota PPS yang mundur. Ketua KPU Murung Raya Sanjaya menuturkan, dengan dilantiknya 375 orang PPS se-Kabupaten Murung Raya yang terdiri dari 9 kelurahan dan 116 desa, diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai aturan yang berlaku, serta dapat menjaga integritas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Terkait kegiatan hari ini, alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang kita tentukan.
Nah, setelah pelantikan ini akan ada BIMTEK ya Pak Edi ya. Nah, ini Pak Edi divisi Parmas yang membidangi Badan Ad Hoc. Nah, kami berharap nanti pada saat BIMTEK nanti mereka akan tahu tupoksinya seperti apa, tata kerja PPS itu seperti apa, agar pada saat implementasi di lapangan nanti tidak ada menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sanjaya menambahkan, jika anggota PPS yang sudah dilantik nantinya akan memiliki serangkaian tugas dalam tahapan pemilu, di antaranya membentuk sekretariat, melakukan pemutakhiran data, hingga merekrut panitia pendaftaran pemilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silva TV. Selama 2 hari, anggota PMI Sekabupaten Barito Utara mengikuti pelatihan pertolongan pertama tingkat Madya dan Wira dengan menghadirkan pemateri dari Palangkaraya. Harus yakin bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah melantik sebanyak 375 orang panitia pemungutan suara atau PPS se-Kabupaten Murung Raya yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum atau GPU Tiratangkabalang pada hari Selasa siang. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah ini dilakukan langsung oleh Ketua KPU Murung Raya, Sanjaya, dan disaksikan oleh Ketua Bawaslu Murung Raya, Kapolres Murung Raya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Murung Raya, serta para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya. Selain 375 orang yang telah dilantik dan diambil sumpah, KPU juga telah menyiapkan personel cadangan guna mengantisipasi jika dalam perjalanannya ada anggota PPS yang mundur. Ketua KPU Murung Raya Sanjaya menuturkan, dengan dilantiknya 375 orang PPS se-Kabupaten Murung Raya yang terdiri dari 9 kelurahan dan 116 desa, diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai aturan yang berlaku, serta dapat menjaga integritas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Terkait kegiatan hari ini, alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Nah, setelah pelantikan ini akan ada BIMTEK ya Pak Edi ya. Nah, ini Pak Edi divisi Parmas yang membidangi Badan Ad Hoc. Nah, kami berharap nanti pada saat BIMTEK nanti mereka akan tahu tupoksinya seperti apa, tata kerja PPS itu seperti apa, agar pada saat implementasi di lapangan nanti tidak ada menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sanjaya menambahkan, jika anggota PPS yang sudah dilantik nantinya akan memiliki serangkaian tugas dalam tahapan pemilu, di antaranya membentuk sekretariat, melakukan pemutakhiran data, hingga merekrut panitia pendaftaran pemilih dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silva TV. Setelah 3 bulan lamanya proses evakuasi berupa pengapungan yang dilakukan, akhirnya KM Satya Kencana 3 yang terguling di Pelabuhan Panglima Utar Kumai berhasil mengapung sempurna. KM Satya Kencana 3 yang karam di dermaga Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tanggal 19 Oktober 2022, akhirnya setelah proses evakuasi dengan berbagai macam kendala dan memakan waktu hingga 3 bulan lebih, berhasil mengapung sempurna. Proses evakuasi KM Satya Kencana 3 yang berbobot 2.000 ton ini, PT Dharma Lautan Utama melibatkan perusahaan yang bergerak di bidang evakuasi kapal karam, yakni PT 3G Diving. KM Satya Kencana 3 mengapung dengan sempurna pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, jam 15.00 waktu Indonesia Barat,
dan saat ini telah bersandar di Pelabuhan Panglima Utar Kumai. Proses evakuasi kapal KM Satya Kencana 3 ini cukup lama, dari tenggang waktu yang diperkirakan hanya 30 hari atau 1 bulan, karena mengalami beberapa kendala, seperti arus deras dan jarak pandang penyelam dari PT 3G Diving terbatas, sehingga proses pengapungan kapal pun molor dari yang ditargetkan tersebut. Manajer pelayanan Terminal Kumai Muhammad Rahmadi menjelaskan, pasca proses pengapungan, proses selanjutnya pengecekan kapal, di antaranya stabilitas kapal, pembersihan dan pemasangan pintu-pintu kedap, serta pengecekan Biro Klarifikasi Indonesia atau BKI. Pembersihan sampah towing ke tempat dok Jawa Timur Madura memerlukan waktu 10 hari. Setelah kapal meninggalkan Pelabuhan Panglima Utar Kumai, proses selanjutnya dilakukan screening atau pembersihan areal pelabuhan dan memastikan tidak ada barang atau alat yang tertinggal di dasar laut yang dapat membahayakan kapal lainnya pada saat proses sandar. Saat ini, pekerja PT 3G Diving juga melakukan perapian, melepaskan balon-balon dan drum-drum pengapung, serta pengecekan untuk memastikan apakah kapal ada kebocoran atau tidak. Ya, terima kasih. Terkait dengan proses selfback Satya Kencana 3, alhamdulillah pada hari Senin sekitar jam 15.00 itu sudah terapung sempurna di sisi dermaga, jadi bertambat di sisi dermaga. Kemudian pasca proses pengapungan adalah pengecekan, jadi pengecekan stabilitas kapal, kemudian pemasangan juga pengecekan pintu-pintu kedap kapal, kemudian juga tahapan pemeriksaan BKI sebelum kapal di-towing atau dibawa ke galangan kapal di Madura. Nah, jadi ini kira-kira memerlukan waktu sekitar 10 hari dari tanggal 23 kemarin. Mudah-mudahan di Februari kapal sudah dibawa ke Madura. Kemudian setelah kapal dikeluarkan dari sisi dermaga, proses selanjutnya adalah sweeping atau screening area tenggelamnya kapal untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa besi dan sebagainya di dasar sungai yang bisa membahayakan kapal saat tersandar. Keberhasilan terapungnya KM Satya Kencana 3 ini juga tidak lepas dari bantuan pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polsek Kumai, KP3 Pelabuhan Kumai, Polindo Kumai, dan KSOP Kumai. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.